Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan hati penuh ucapan syukur, sukacita, dan iman percaya, mari kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus, Raja segala Raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Haleluya, terpujilah Kau Raja segala Raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala Raja. Engkau Raja segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhan. Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Terpujilah Kau Raja segala Raja. Yesus Raja. Haleluya. Dia Raja segala Raja yang memberikan kita kemenangan, menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya.
pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin, amin. Kami percaya kami lebih dari pemenang bersama-Mu Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kami lebih dari pemenang bersama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Yesus yang bisa kami andalkan ya Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Pengharapan kami bersama Engkau Tuhan. Jiwaku menantikanmu, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun.
Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada yang lain selain
atas jalan-jalanku. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Selamanya kami memuji, menyembahmu Tuhan. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi dalam ibadah online IKPB Misi Batam. Salam sehat, salam semangat semua. Tema yang saya mau bicarakan pada hari ini adalah nama Yesus adalah syarat doa dikabulkan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup dan bersedia mendengar dan menjawab setiap seruan doa kita. Namun syarat doa terkabul adalah kita harus memenuhi persyaratan yang tertulis dalam Alkitab. Berdoa dalam nama Yesus merupakan syarat utama dari doa yang dikabulkan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14 dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, kita orang berdosa. Dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat kedua dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Jangan pernah berpikir bahwa asal saudara beriman dan tekun, doa saudara pasti akan dikabulkan. Pandangan ini sangat populer pada zaman ini, tetapi salah. Saudara, dalam Matius pasal 7 ayat 11 dengan jelas menunjukkan bahwa Tuhan hanya mengabulkan doa kita kalau permintaan kita itu baik dalam pandangan Tuhan. Karena itu, bisa saja apa yang baik dalam pandangan kita adalah tidak baik dalam pandangan Tuhan. Dan Dia tidak memberikannya kepada kita. Ada juga Tuhan mendengar doa, tetapi menunda pengabulannya. Hal ini biasa terjadi karena waktu Tuhan belum tiba, atau karena Tuhan punya rencana dengan penundaan itu. Contohnya, mengenai Lazarus dalam Yohanes pasal 11 ayat 3-6. Seandainya Tuhan Yesus langsung datang dan mengabulkan doa mereka, maka hanya akan terjadi penyembuhan orang sakit. Tetapi dengan Dia menunda 2 hari, baru datang, maka terjadi pembangkitan seseorang dari antara orang mati. Ini tentu lebih memuliakan nama Tuhan daripada sekedar penyembuhan orang sakit. Tetapi tentu saja kita tidak dapat atau tak bisa berharap bahwa Ia akan selalu mau membangkitkan orang yang sudah mati. Penundaan juga disebabkan karena Tuhan mau menguji ketekunan kita.
Yesus mengajarkan bahwa doa-doa kita hendaknya mengungkapkan hasrat kita untuk melihat nama Allah disucikan, kerajaannya datang, dan kehendaknya terjadi. Yesus juga mengajarkan bahwa meminta bantuan Allah dalam berbagai masalah pribadi kita adalah patut. Itu tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 9-13. Sebagai orang berdosa, kita hanya bisa diperdamaikan dengan Allah melalui kurban penebus Kristus. Itu sebabnya hanya melalui Yesuslah kita memperoleh keberanian untuk datang menghampiri Tuhan seperti yang tertulis di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20. Ayat 19 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20 dikatakan, karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara, banyak doa yang disampaikan dalam nama Yesus, namun tidak terkabulkan. Itu karena kita hanya tahu tentang nama Yesus, tetapi kita tidak mengenal pribadi Yesus dengan benar. Yesus menggunakan sebagian besar malam terakhirnya untuk memberikan anjuran kepada rasul-rasulnya yang setia. Ia menciptakan sesuatu yang baru. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Apapun yang kamu minta dengan namaku, aku akan melakukannya, agar Bapa dimuliakan sehubung dengan Putra. Jika kamu meminta apapun dengan namaku, aku akan melakukannya. Seperti yang tertulis juga di Injil Yohanes 16 ayat 24. Hingga sekarang ini kamu tidak meminta sesuatu pun dengan namaku. Mintalah dan kamu akan menerima, agar sukacitamu dapat dibuat penuh. Yesus memperkenalkan dasar yang lebih unggul untuk menghampiri Allah Bapa. Ia mengidentifikasi dirinya sebagai sahabat yang penuh kuasa, pribadi yang membuka jalan agar doa kita didengar dan dijawab Allah. Apa yang memungkinkan Yesus bertindak demikian pada kita? Karena kita semua terlahir dalam dosa. Perbuatan kita ataupun korban yang kita persembahkan tidak dapat membersihkan kita dari noda dosa atau membuat kita berhak memiliki hubungan dengan Allah kita yang kudus. Akan tetapi Yesus mempersembahkan kehidupan manusianya yang sempurna dan membayar untuk dosa umat manusia yang dapat ditebusnya. Gini, semua orang ingin dosanya dibersihkan dan meraih kedudukan bersih di hadapan Allah Bapa dan memiliki kebebasan berbicara dengan Allah. Tetapi hal itu dapat dilakukan hanya jika kita memperlihatkan iman akan korban Yesus dan berdoa dengan namanya. Suatu berdoa dengan nama Yesus, kita menyatakan iman pada setidaknya tiga segi peranannya dalam pelaksanaan maksud tujuan Allah.
Yang pertama, ia adalah anak domba Allah, yang korbannya menjadi dasar untuk pengampunan dosa. Yang kedua, ia dibangkitkan oleh Allah dan kini bertindak sebagai imam besar untuk menyalurkan manfaat tembusan. Yang ketiga, ia satu-satunya jalan untuk menghampiri Allah dalam doa, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Berdoa dengan nama Yesus adalah bentuk kita menghormati Yesus. Kehormatan tersebut patut karena kehendak Allah. Dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11 mengatakannya. Agar dengan nama Yesus semua harus bertekuk lutut dan setiap lidah harus mengaku secara terbuka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Sang Bapa. Namun yang lebih penting, berdoa dengan nama Yesus memuliakan Allah, pribadi yang memberi putranya demi manfaat kita. Yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Sesungguhnya Yesus telah diberi nama di atas segala nama. Semua wewenang di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Itu tercatat dalam Filipi pasal 2 ayat 9 dan Matius pasal 28 ayat 18. Bukan sekedar kebiasaan kita memanjatkan doa-doa kita dengan nama Yesus. Jika kita ingin doa-doa kita didengar. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 13-14. Tetapi kita tentu tidak mau mengulang-ulangi frasa dengan nama Yesus semata-mata karena kebiasaan. Mengapa? Ketika Anda atau kita menerima surat dari seseorang pengusaha, surat itu biasanya diakhiri dengan tulisan dengan hormat. Menurut Anda, apakah itu ungkapan perasaan hormat yang tulus dari sang pengusaha, atau apakah ia sekedar memenuhi standar etika penulisan surat? Penggunaan nama Yesus dalam doa-doa kita harus lebih bermakna daripada sopan santun penutup sebuah surat. Kita harus berdoa dengan tiada henti. Kita melakukannya dengan segenap hati. Kita bukan secara mekanis saja. Dalam Mazmur 119 ayat 145 menuliskan, aku berseru dengan segenap hati. Jawablah aku, ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak ku pegang. Saudara, dalam doa bersyukurlah kepada Allah dan berikan pujian kepada Dia atas cara Ia menggunakan putranya secara menakjubkan. Menurut Five Expository Dictionary of New Testament Words atau kata-kata perjanjian baru, kata Yunani yang dialihkan bahasakan menjadi nama dapat bermaksudkan semua hal yang tersirat dalam nama, yaitu wewenang, karakter, pangkat, keagungan, kuasa, dan keunggulan. Saudara, di Indonesia ada suku-suku tertentu yang beri nama pada anaknya sesuai dengan apa yang dilihat. Maksudnya
mamanya waktu melahirkan melihat kursi, nama anaknya menjadi kursi. Ada sesuai kejadian. Ketika menantu Nabi Eli melahirkan, dan waktu itu Israel kalah perang, menyebabkan suaminya mati, anaknya diberi nama Ikabod, yang berarti Tuhan telah meninggalkan Israel. Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 21. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas. Dan karena mertua dan suaminya. Ada orang beri nama anaknya Sultan. Karena ingin anaknya bisa jadi Sultan ketika dewasa. Saudara, ketika saya baru bertobat dan sering bawa rombongan misi dari gereja Singapura melayani ke pulau-pulau, dan saya menyaksikan doa dengan nama Yesus menyembuhkan, melepaskan orang dari ikatan iblis, dan banyak mujizat. Maka saya dapat anak yang kedua, laki-laki pada waktu itu. Jadi saya beri nama anak saya Yosua. Maksudnya panglima perang untuk menguasai daerah-daerah baru menurut Alkitab. Saudara, kita pahami bahwa kepercayaan adalah sebuah faktor penting dalam hubungan. Hubungan apapun juga dapat menjadi kurang sehat kalau tidak ada rasa saling percaya. Baik hubungan suami istri, rekan kerja, sahabat, dan lain-lain. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat merasakan kuasa Tuhan kalau tidak menaruh percaya kepadanya. Petrus dan pengemis lumpuh melihat kuasa nama Tuhan bekerja karena mereka percaya kepada namanya. Pengemis lumpuh yang sudah menderita lumpuh selama 40 tahun. 40 tahun. Ketika Petrus berkata kepadanya, demi nama Yesus berjalanlah. Itu tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Maka pengemis disembuhkan dan bisa berjalan. Kunci keberhasilan kuasa nama Yesus dan pengemis lumpuh tersebut disembuhkan, yaitu dengan percaya. Petrus yang menyembuhkan karena ada suatu hubungan sebagai murid yang sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus, pribadi yang sanggup menyembuhkan. Mukjizat terjadi karena mereka percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Petrus tidak berkata dengan ragu-ragu, bisa sembuh tidak ya? Tetapi dengan keyakinan penuh, pasti sembuh. Orang percaya diundang untuk berdoa di dalam nama Yesus. Dengan keyakinan bahwa Allah menjawab doa. Berdoalah dalam nama Yesus. Berarti berdoa dengan otoritasnya. Dan meminta Allah Bapa bertindak atas doa. Karena kita datang melalui iman dalam nama putranya, Yesus. Berdoa dalam nama Yesus berarti berdoa selaras dengan karakter dan kehendak Yesus. Berdoa dalam nama Yesus menunjukkan iman kita dalam kuasa Allah dan keyakinan Ia akan bertindak. Nama Yesus yang menyelamatkan umatnya dari dosa, menyiratkan kuasa hebat Sang Pencipta sendiri.
Yesus memberi orang percaya otoritas untuk melayani, berkarya, dan berdoa dalam namanya. Ketika kita percaya pada kuasa penyelamatnya dan menginginkan kehendak Allah, Yesus dengan otoritas Allah Bapa menggunakan kuasanya untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan namanya adalah satu-satunya nama yang dapat kita panggil supaya selamat. Ketika kita memanggil nama Yesus, kita mengambil bagian dalam kuasanya dan menemukan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Seperti yang tulis di dalam Amsal 18 ayat 10. Mengatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 15 dikatakan anak-anak Skewa mencoba menyebut nama Tuhan Yesus mengusir setan dengan berkata, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus." Jadi sudah jelas bahwa mereka tidak mengenal, hanya mendengar dari Paulus. Jadi jika hari ini kita ingin mengalami kuasa atas nama Yesus, kita harus memastikan bahwa kita mengenali pribadi Yesus. Gak hanya ikut-ikutan atau supaya terlihat rohani. Nama Yesus berkuasa hanya jika kita mengenal pribadinya. Jika tidak mengenal pribadi, maka tidak berpengaruh. Marilah kita belajar mengenal pribadi Yesus, agar nama Yesus berkuasa untuk mengatasi setiap kesulitan hidup kita. Kita harus menerima Yesus pribadi sebagai Tuhan dan mempersilakan Yesus bertata di hati kita. Karena kita percaya dalam namanya, sebuah mukjizat bisa terjadi. Ketika seseorang menerima pribadi nama Yesus Kristus sebagai Tuhan, tidak seorang pun menyangka bahwa Zakius bisa menjadi saluran berkat yang luar biasa ketika dia menerima Yesus Kristus dalam hatinya. Suatu hari Zakius berkata kepada Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, ada seseorang yang kuperas dari seseorang, ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kembalikan 4 kali lipat." Sebuah mujizat besar terjadi atas diri Zakius. Karena sesungguhnya Zakius orangnya sangat pelit. Tetapi dia bisa menjadi berkat ketika dia ketemu Yesus. Adakah mujizat terjadi pada diri saudara ketika ketemu Yesus? Saya percaya ada mujizat terjadi ketika kita sungguh-sungguh menerima pribadi nama Yesus. Untuk mengenal pribadi Yesus, tidak ada cara lain. Tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam firman-Nya berarti kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Ya. Jadi, yang pertama membacanya, yang kedua merenungkannya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 berkata, "Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah
apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Itu Yesus yang berkata demikian. Sekali lagi, terima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Dan percaya dalam hatimu bahwa Dia mati di kayu salib bagi dosa-dosamu. Sehingga engkau disucikan dan menjadi pribadi yang layak memanggil namanya. Berdoa dalam namanya dan mengalami mujizat. Mari kita mengingat akan kasih Yesus. Kita melakukan perjamuan kudus. Saudara, firman Tuhan berkata, apa yang aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam Tuhan Yesus mau diserahkan, Dia mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya, dan Dia mengucap syukur. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipersembahkan bagimu. Buatlah ini untuk mengingat akan aku. Dalam surah Petrus berkata, oleh bilur-bilur Yesus, oleh luka-luka Yesus, kamu disembuhkan. Mari kita makan perjamuan kudus ini dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit kita. Mari sekali lagi kita ambil waktu berdoa pada Tuhan dan yakini bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan tubuhku. Kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah makan, Dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Maksudnya darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum untuk mengingat akan aku. Mengingat akan kasihku yang telah berkorban bagimu. Sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Tuhan. Sehingga segala pergumulan kita boleh dijawab oleh Tuhan. Karena kita telah disucikan oleh darah Yesus. Saudara, ambil waktu berdoa. Apapun pergumulanmu, apapun kerinduanmu, ambil waktu berdoa dan imani. Darah Yesus telah sucikan kamu. Darah Yesus telah sucikan kita. Sehingga apapun doa kita dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum cawan ini. Maka firman Tuhan berkata, minumlah untuk memperingati aku. Kita minum cawan ini yang ada anggurnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, dimanapun saudara berada, yakin bahwa darah Yesus telah menyucikan kau. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kau. Haleluya. Kami percaya Engkau Yesus yang bisa kami andalkan ya Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Pengharapan kami bersama Engkau Tuhan. Jiwaku menantikanmu, ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu.
hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu
sama-sama berdoa syafaat dan berdoa untuk menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami boleh datang beribadah kepadamu dengan sehat walafiat. Kami yakin dan percaya di dalam nama Yesus, nama yang penuh ajaib, nama yang penuh kuasa, ada mujizat terjadi, ada pelepasan, ada kemenangan, ada solusi yang dapat menyelesaikan masalah kami. Baik masalah keluarga, masalah hutang piutang, masalah pekerjaan, masalah masa depan, Tuhan menolong. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk ibadah ini. Dan kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih. Semua daerah seluruh Indonesia boleh aman, boleh damai. Boleh setiap orang sehat, kuat di dalam Kau. Kami serahkan Bapak Jokowi sebagai pemimpin bangsa ini. Wakilnya dan para menteri dalam kabinet Indonesia Maju. Maka pada gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dipakai oleh Tuhan. Diberkati dengan kesehatan, kekuatan. Diberkati dengan hikmat, marifat. Dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Begitu juga MPR, DPR pusat, MA, MK, setiap jaksa, setiap hakim, baik polisi, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, semua aparat kami diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Sehingga Indonesia boleh aman, boleh damai, boleh sejahtera. Kota kami, Batam, boleh damai, boleh maju, boleh ekonominya bagus, boleh sejahtera. Tuhan juga berkati wali kota kami di Batam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati gereja-gerejamu. Berkati hamba-hambamu, berkati banyak orang di Indonesia boleh mengalami kebangunan rohani dan datang percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap saudaraku yang belum terima anugerah keselamatan, boleh terima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saudara sekalian, angkat tanganmu, terima berkat yang dari Tuhan. Biar berkat dalam Allah Bapa, di dalam kasih sayang Yesus Kristus, di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang memberi pimpinan, yang memberi bimbingan, sehingga apapun yang kau lakukan disertai Tuhan. Sehingga keluargamu adalah keluarga bahagia. Sehingga kesehatanmu adalah kesehatan yang prima. Pendidikanmu adalah pendidikan yang diberkati Tuhan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Saudara sekalian, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.